ساعدني يلا يلا هارون يلا يلا ساعدني لا تسحب راسك ساعدني يلا Regu penyelamat Suriah masih melakukan pencarian korban setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Suriah dan Turki. Pertahanan sipil Suriah merilis sebuah video penyelamatan seorang anak laki-laki yang terjebak reruntuhan bangunan. Bocah laki-laki ini akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung mendapat pertolongan. Kota Aleppo, Suriah yang baru saja bangkit setelah peperangan yang terjadi selama 12 tahun kembali hancur diguncang gempa. Bangunan-bangunan rusak dan hancur serta masih banyak warga yang diduga terjebak reruntuhan. Sebelum terjadi gempa, konflik bersenjata masih terus terjadi di kota Aleppo. Gedung-gedung yang rusak karena perang kini hancur karena gempa magnitudo 7,8 yang terjadi pada Senin pagi. Ribuan orang ditemukan meninggal dunia dan korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah karena masih banyak warga yang terjebak di reruntuhan. Sementara di Turki, regu penyelamat berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga yang tertimbun hampir 6.000 bangunan yang hancur karena gempa magnitudo 7,8 serta gempa-gempa susulan. Sejumlah negara juga telah mengirimkan bantuan untuk proses evakuasi korban. Lebih dari 24.000 tim tanggap darurat diterjunkan untuk pencarian korban. Regu penyelamat harus berjuang melawan udara dingin dan gempa susulan yang sudah terjadi lebih dari 200 kali. Gempa magnitudo 7,8 pada Senin pagi berpusat di Kahramanmaras dan terasa hingga ke sejumlah negara seperti Suriah, Lebanon, Mesir, dan Siprus. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa yang terjadi pada pukul 4:17 waktu setempat itu merupakan gempa bumi terbesar dalam 100 tahun terakhir. Pejabat otoritas Turki melaporkan sebanyak 285 kali gempa susulan, sementara cuaca ekstrem juga menyulitkan proses evakuasi. Pemirsa, gempa Turki magnitudo 7,8 berdampak pada ratusan warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut. Selain bantuan logistik, pemerintah juga terus menyisir wilayah terdampak untuk evakuasi WNI. Dan informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menyebabkan ratusan warga negara Indonesia di wilayah ini kehilangan tempat tinggal. Selain memberikan bantuan logistik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga akan mengevaluasi 5 titik paling terdampak gempa yang terdapat warga negara Indonesia di dalamnya. Wilayah terdampak diantaranya Kahramanmaras, Gaziantep, Hantai, dan wilayah lainnya. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bantuan terhadap WNI dan korban gempa Turki lainnya juga segera dikirimkan oleh pemerintah Indonesia. Turki memiliki kedekatan dengan Indonesia terlebih saat bencana tsunami Aceh 2004. Turki menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan. Nah, kalau Turki itu kan dulu ketika kita ada tsunami di Aceh, dia juga paling awal ikut membantu. Oleh karena itu tadi juga dengan Presiden kita bicara-bicara dengan ada Pak Menhan, Prabowo, kita akan segera mengirim misi bantuan dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita. Hingga kini korban tewas gempa Turki dan Suriah telah melampaui angka 5.000 orang. Pemerintah setempat menyatakan sejumlah